Inilah 5 pemain kelas dunia yang ternyata keturunan Indonesia. Bayangkan kalau tiba-tiba kamu tahu satu fakta gila ini. Beberapa pemain sepak bola top dunia ternyata punya darah Indonesia. Pemain yang dielu-malukan puluhan ribu supporter. Pernah nggak terlintas di kepala kamu satu pertanyaan sederhana? Apa mungkin salah satu dari mereka sebenarnya punya darah Indonesia? Kedengarannya seperti teori liar, tapi justru disitulah ceritanya mulai menarik. Karena fakta di baliknya bukan cuma satu nama, dan bukan pemain sembarangan. Bayangkan, ada pemain yang nilainya ratusan miliar, jadi andalan klub raksasa, bahkan pernah menentukan nasib sebuah pertandingan besar, namanya dikenal di seluruh dunia. Tapi di balik nama belakang asing dan paspor negaranya, tersimpan cerita keluarga yang akarnya justru sampai ke Nusantara. Nama Indonesia mungkin gak pernah disebut komentator, tapi jejaknya nyata, tertulis dalam silsilah keluarga mereka. Yang bikin merinding, beberapa dari pemain ini sering banget kita tonton, bahkan mungkin idola kamu. Tapi selama ini kita cuma melihat mereka sebagai pemain luar negeri, tanpa pernah sadar bahwa sebagian dari mereka punya ikatan sejarah dengan tanah yang sama dengan kita. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ada, tapi siapa saja mereka sebenarnya. Di video ini kita bakal mengulik satu persatu, bukan sekedar menyebut nama, tapi juga cerita di baliknya. Bagaimana garis keturunan itu bisa sampai ke Indonesia, dan kenapa fakta ini jarang sekali dibahas. Jadi pastikan kamu nonton sampai akhir, karena di antara 5 nama ini, ada satu yang hampir nggak pernah disangka siapapun, dan saat kamu tahu, kamu mungkin bakal bilang, wah, ini baru gila. Radja Nainggolan, nama yang dikenal luas di sepak bola Eropa sebagai gelandang petarung dengan karakter keras dan determinasi tinggi. Ia lahir di Antwerpen, Belgia pada 4 Mei 1988 dan membangun reputasinya sebagai salah satu gelandang box-to-box terbaik generasinya bersama klub-klub besar seperti Cagliari, AS Roma, dan Inter Milan. Namun di balik darah panas dan gaya bermain agresifnya, mengalir darah Indonesia. Ayah Radja, Marianus Nainggolan, adalah pria berdarah Batak yang berasal dari Sumatera Utara, Indonesia. Marga Nainggolan sendiri merupakan salah satu marga besar dalam suku Batak Toba. Karirnya mulai menanjak saat membela Cagliari di Serie A sebelum mencapai puncak performa bersama AS Roma, di mana ia dikenal sebagai motor permainan, spesialis tackle, serta gelandang dengan kemampuan mencetak gol dari lini kedua. Pada musim 2016-2017, ia mencetak 11 gol di Serie A, angka yang sangat tinggi untuk seorang gelandang bertahan atau box-to-box. Meski memiliki darah Indonesia, Radja memilih membela timnas Belgia dan mencatatkan lebih dari 30 caps bersama De Rode Duivels, termasuk tampil di Euro 2016 dan Piala Dunia 2018. Namun fakta bahwa ia memiliki garis keturunan Batak tetap menjadi kebanggaan tersendiri bagi pecinta sepak bola Indonesia, karena membuktikan bahwa darah Nusantara juga mengalir dalam diri pemain kelas dunia. Baru-baru ini, Radja mengejutkan publik dengan pengakuannya bahwa ia menyesal telah memilih membela timnas Belgia di masa lalu. Dan seandainya bisa memutar waktu, ia mengatakan akan memilih untuk bermain bagi timnas Indonesia yang merupakan negara asal keluarganya. Menurutnya, jalannya di timnas Belgia sempat terhambat oleh keputusan mantan pelatih Roberto Martinez, yang tidak memanggilnya ke skuad utama, sehingga karir internasionalnya tidak berkembang seperti yang ia harapkan. Dan itu menjadi salah satu alasan penyesalannya. Nama kedua ini mungkin bikin sebagian dari kalian langsung mikir keras. John Heitinga. Iya, bek tangguh Belanda yang namanya identik dengan Ajax Amsterdam, Atletico Madrid, sampai Everton. Pemain yang pernah jadi palang pintu utama timnas Belanda di Piala Dunia 2010, turnamen yang membawa Oranje ke final. Tapi, di balik wajah khas Eropa dan karir panjangnya di level elit, tersimpan satu fakta menarik. Heitinga juga punya garis keturunan Indonesia.
John Heitinga diketahui memiliki darah Indonesia dari garis keluarga ayahnya yang berasal dari Indonesia, membuat Heitinga masuk dalam deretan pemain Belanda berdarah Indo, sebuah warisan sejarah yang jarang dibahas, tapi sangat nyata. Meskipun ia lahir dan besar di Belanda, akar keluarganya punya keterkaitan langsung dengan Indonesia, sesuatu yang sering luput dari perhatian publik sepak bola. Menariknya, Heitinga bukan pemain sembarangan. Ia adalah produk asli Akademi Ajax, klub yang dikenal hanya melahirkan pemain dengan disiplin taktik dan kecerdasan tinggi. Ia dikenal sebagai bek yang tenang, cerdas membaca permainan, dan punya jiwa pemimpin. Bahkan, di usia muda, Heitinga sudah dipercaya mengenakan ban kapten di beberapa kesempatan. Tanda bahwa ia bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga matang secara mental. Bayangkan lagi skenarionya. Seorang John Heitinga, dengan pengalaman final Piala Dunia, disiplin ala Ajax, dan mentalitas sepak bola Belanda, jika memiliki jalur yang lebih terbuka ke Indonesia sejak awal. Kisah Heitinga ini menunjukkan bahwa darah Indonesia bukan hanya mengalir pada pemain dengan gaya flamboyan, tapi juga pada sosok-sosok disiplin, cerdas, dan bermental juara. Dan yang menarik, masih ada nama-nama lain yang ceritanya bahkan lebih sulit ditebak. Nama ketiga ini semakin menarik ketika kita gali lebih dalam. Tijani Reinders. Gelandang elegan milik Manchester City yang bermainannya tenang, cerdas, dan penuh kontrol. Tapi di balik performanya yang bikin lini tengah lawan kewalahan, ada satu benang merah yang sangat kuat dengan Indonesia. Tijani Reinders memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berdarah Maluku. Sebuah fakta yang membuat kisahnya terasa jauh lebih dekat dengan kita. Dan disinilah ceritanya naik level. Karena hubungan Tijani dengan Indonesia bukan sekadar cerita leluhur yang jauh, tapi benar-benar nyata dan hidup hari ini. Adik kandungnya sendiri, Eliano Reinders, adalah pemain timnas Indonesia. Ya, satu keluarga, dua bersaudara, dua jalur yang berbeda. Yang satu menjadi motor permainan Manchester City dan timnas Belanda, sementara yang satu lagi memilih membela merah putih dan menjadi bagian dari proyek kebangkitan timnas Indonesia. Fakta ini membuat kisah Tijani terasa semakin wah. Bayangkan dalam satu keluarga yang sama, mengalir darah Maluku, tumbuh di lingkungan sepak bola Eropa, tapi akhirnya berujung pada dua bendera yang berbeda. Tijani melangkah ke level tertinggi Eropa, bermain di Etihad Stadium menghadapi klub-klub elit dunia. Sementara Eliano, sang adik, memilih jalan yang lebih emosional, mewakili darah dan akar keluarganya bersama Indonesia. Kisah Reinders bersaudara ini bukan cuma soal kualitas pemain, tapi tentang identitas, pilihan hidup, dan arah karir. Satu nama bersinar di panggung global, satu nama berjuang di bawah merah putih. Dan justru disitulah letak daya tariknya, bahwa Indonesia sebenarnya sedekat itu dengan talenta kelas dunia. Dan percayalah, cerita berikutnya akan membuat daftar ini semakin sulit ditebak. Nama keempat ini bukan cuma besar, tapi legenda hidup sepak bola dunia, Robin van Persie. Sosok striker dengan kaki kiri mematikan, teknik tinggi, dan ketenangan luar biasa di depan gawang. Namun, di balik statusnya sebagai ikon timnas Belanda dan Premier League, tersimpan satu fakta yang jarang sekali diangkat ke permukaan. Robin van Persie memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya. Sebuah detail kecil yang nyaris tak pernah muncul di media, tapi menjadi bagian nyata dari silsilah hidupnya. Berbicara soal prestasi, Van Persie adalah definisi striker komplit. Ia tercatat sebagai top skor sepanjang masa Arsenal, klub dengan sejarah panjang dan banyak penyerang hebat. Gol-golnya bukan sekedar banyak, tapi indah. Volley, chip, tendangan first time, semua ia kuasai. Ketika pindah ke Manchester United, dampaknya langsung terasa. Di musim 2012-2013, Van Persie menjadi kunci utama keberhasilan MU menjuarai Premier League sekaligus meraih Golden Boot sebagai pencetak gol terbanyak. Satu musim, satu trofi liga, satu pembuktian kelas dunia.
Di level internasional, namanya melekat erat dengan kejayaan timnas Belanda. Ia adalah kapten tim, pemimpin di lapangan, dan pemilik salah satu gol paling ikonik sepanjang sejarah Piala Dunia. Sundulan terbang melawan Spanyol di Piala Dunia 2014 yang membuat dunia terdiam sejenak. Turnamen itu ditutup dengan Belanda finish di posisi ketiga dunia, dan Van Persie kembali membuktikan bahwa ia bukan sekedar striker klub, tapi juga simbol kebanggaan negaranya. Yang membuat kisah Van Persie semakin menarik adalah bagaimana seorang pemain dengan darah Indonesia bisa mencapai level setinggi itu, menjadi legenda Premier League, kapten tim nasional besar, dan inspirasi bagi generasi berikutnya. Cerita ini sekali lagi menguatkan satu benang merah. Darah Indonesia diam-diam mengalir dalam tubuh para pemain kelas dunia. Dan setelah nama sebesar Robin Van Persie, satu nama terakhir siap menutup daftar ini dengan kejutan yang tak kalah menggigit. Nama terakhir ini mungkin paling mengejutkan, karena banyak orang mengenalnya sebagai simbol sepak bola Belanda murni. Tapi justru disitulah twistnya. Giovanni van Bronckhorst, atau yang akrab dipanggil Gio, ternyata juga memiliki darah Indonesia. Fakta yang jarang sekali disadari publik. Garis keturunan Indonesianya berasal dari keluarga leluhur berdarah Maluku, sebuah warisan yang tertanam dalam sejarah keluarganya sejak era Hindia Belanda. Yang bikin merinding, Van Bronckhorst bukan pemain sembarangan. Ia adalah kapten timnas Belanda di Piala Dunia 2010, turnamen yang membawa Belanda melaju sampai final Piala Dunia. Di level klub, namanya tercatat emas dalam sejarah sepak bola Eropa. Ia menjadi bagian dari Barcelona juara Liga Champions 2006, lalu sebelumnya ikut menorehkan sejarah bersama Arsenal Invincibles 2003-2004, tim legendaris yang menjuarai Premier League tanpa satupun kekalahan. Artinya, satu pemain dengan darah Indonesia terlibat langsung dalam dua era paling ikonik sepak bola modern. Namun, fakta paling mengejutkan datang di Piala Dunia 2010. Di semifinal melawan Uruguay, Van Bronckhorst kepemimpinan, ketenangan, dan kualitas kelas dunia. Sekarang coba cerna ini perlahan. Seorang kapten finalis Piala Dunia, juara Liga Champions, juara Premier League tak terkalahkan, pencetak gol terbaik Piala Dunia 2010, dan ia memiliki darah Indonesia. Kisah Giovanni van Bronckhorst seperti penutup sempurna daftar ini. Sebuah bukti bahwa jejak Indonesia di sepak bola dunia bukan cerita kecil, bukan kebetulan, dan jelas jauh lebih besar dari yang selama ini kita kira. Lima nama sudah kita bahas, 5 cerita berbeda, tapi satu benang merah yang sama. Darah Indonesia ternyata mengalir di tubuh para pemain kelas dunia. Dari gelandang petarung, otak permainan modern, striker legendaris, sampai kapten finalis Piala Dunia. Semuanya membuktikan satu hal, bahwa Indonesia sebenarnya tidak pernah jauh dari peta sepak bola dunia. Hanya saja banyak kisahnya yang selama ini luput kita sadari. Sekarang giliran kamu yang jawab di kolom komentar. Dari kelima nama tadi, siapa yang paling bikin kamu kaget? Atau menurut kamu, siapa yang paling nyesek karena seharusnya bisa lebih dekat dengan merah putih? Jangan lupa tulis pendapat kamu, karena diskusi di sini justru bikin sepak bola terasa lebih hidup. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, cerita tersembunyi, fakta mengejutkan, dan sisi lain sepak bola dunia, klik like, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya. Karena masih banyak kisah lain yang belum banyak orang tahu.